Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelaskah? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Sebentar. Oke. Oke. Oke, jelas ya suaranya. Oke. Gimana kabar kalian ya? Sabtu ini kayaknya ya, kalau di Bogor ada mendung-mendung dikit ya. Bolehlah kita sambil minum es gitu ya. Oke. Saya ingin bertanya dulu ya. Dari kuliah ada yang mau ditanyain nggak? Halo. Ayo tanya dulu yang dari kuliah, yang dari video. Ya. Udah follow IG saya belum? Aduh gila. Pengen banget di-follow ya, Pak. Belum, Pak, tapi sudah nonton videonya. Gak di-follow nih, bener nih. Ntar kalau saya bikinin soal di IG nggak pada tahu loh nanti kamu ya. Pengen banget sih di-follow, Pak. Ya enggak ya. Terserah aja lu follow mau kagak nggak apa-apa. Oh, ada Mbak Cika. Terus Bapak nggak nyuruh mereka follow IG saya? Mbak Cika, aku juga lupa IG-mu yang mana ya, Cik ya? Ya Allah, Pak. Cika-cika, Pak. Parah banget sih. Enggak, kan saya follow pakai akun yang satu lagi. Ini kan IG-nya dipakai yang iya, follow Pak. satu lagi. Jadi kalau yang Fuad, Bapak nge-follow-nya yang Azkia ya, Pak? Iya, beda ya. Beda, bisa gitu. Ya, oke. Oke, ada yang mau ditanya nggak seputar ini, seputar apa namanya, seputar si Spektro ini ya. Seputar Spektro ada yang mau ditanyakan nggak? Zahid, mau ditanyakan Zahid? Belum sih, Pak, tapi kayak belum terbayang gitu kalau saya apa, Pak. Terbayang apanya nih? Terbayang apanya dulu nih? Prinsip alat-alat yang di video Bapak. Kayaknya saya belum terbayang gitu kalau saya, Pak. Gitu. Oke, yang lainnya? Yang lainnya? Gana? Tasya mau ngomong, Tasya silakan. Kalau Tasya kebayang dikit saat lihat video Bapak sama mengerjakan relate.
Karena kan film itu kan pertanyaannya bagian-bagian sama penjelasan. Terus sama melihat video Bapak, jadi ada bayangan, oh bagian ini ya, meskipun gampang lupa, tapi kalau baca ingat gitu. Ingat lagi, ya. Ya, ya mungkin enggak, memang tujuannya juga itu kan kita semua pengenalan prinsip dasar gitu ya. Jadi memang saya yakin juga, saya dulu juga nggak ngerti gitu. Pas kuliah saya juga nggak ngerti, tetapi memang curangnya dosen itu kan, dosen itu ngajar cuman yang diajarin doang kan. Sedangkan kamu belajar semuanya kan, ya sama. Saya dulu kan juga begitu ya. Saya dulu juga belajar. Kalau saya dulu belajarnya paling belakang, Mbak. Jadi kalau namanya ada praktikum instrumentasi gini ya, seperti ini gitu ya. Jadi ada spektro, ada AS, ada GC gitu ya. Saya duduk paling belakang. Saya nongol paling belakang gitu ya. Yang depan-depan itu ada ya. Ada yang pengen ini, saya mau paling belakang gitu ya. Tapi ya mungkin karena saya paling belakang, terus kemudian Allah nggak rela sama saya gitu kan. Udah kamu kerja di bagian itu aja gitu ya. Karena kamu nggak kok kayaknya ngaco gitu ya. Ya akhirnya saya kerja di bagian itu. Ya saya kerja mulai dari 2006 sampai 2014 gitu. Dan 2011 saya bergabung di SCMP sebagai outsourcing. Terus kemudian pindah 2014. Karena 2014 saya pindah dari kantor yang lama pindah ke SCMP. Entah nanti tahun 2023 apakah jadi sekolah atau enggak. Seperti itu. Nah, mengenai alat, terkadang memang ada yang suka, ada yang enggak. Ya ini kadang-kadang suka dan enggak itu menjadi suatu problematik gitu ya, ketika kita ingin itu membuat sebagai suatu problem. Tapi saya jadi ingat apa yang dikatakan profesor saya dulu ketika saya ngambil S2. Bapak Ibu itu enggak usah cinta sama saya. Ya seadanya, yang penting dikerjakan, dapat nilainya lebih dari 80 udah cukup. Kalau nanti Bapak Ibu cinta sama saya, nanti tiap semester ketemu saya melulu kan gitu ya. Jadi ya seperti alat, kalau misalnya nggak senang ya udah. Ya yang penting belajar agar nanti tidak ketemu lagi di semester berikutnya kan, seperti itu aja sebenarnya tuntutannya kan. Seperti itu ya. Jadi ada yang juga memang pingin mendalami gitu ya. Saya dulu ada kakak kelasmu angkatan itu yang pernah kemarin memberikan materi di di webinar tuh, yang cewek tuh, yang Chinese itu loh, Mbak siapa namanya teh, Lydia ya. Ikutin nggak kemarin beberapa kali webinar di tahun 2020? Halo, inget nggak? Wah nggak pada inget ya. Suara saya kedengeran nggak sih? Dengar Pak, masih dengar Pak. Oh, ya, oke. Ya. Dengar Jadi Pak. Dia, jadi dia itu begitu selesai itu dia langsung tanya ke saya, Pak, kalau mau kursus HPLC di mana, ada di tempat saya, gitu ya dulu. Sebelum saya dulu masuk ke sekolah vokasi. Gitu ya, jadi dia pengen kursus gitu, berapa bayarnya 5 juta, saya bilang, wah nggak jadi Pak, gitu ya. Jadi ada memang yang tertarik untuk ke arah sana, ada juga yang enggak gitu. Tapi ya yang paling penting apa, sekarang ngerti aja, terus kemudian nanti jawabnya sebaik mungkin. Nah, usahakan nggak usah dapat 100 nggak apa-apa, dapat 80 aja pas sudah SWAS gitu ya, dan semuanya dapat 80 udah dapat semuanya kan gitu. Oke. Nah, nanti kalau misalnya memang masih belum ngerti, intinya begini, spektro itu intinya satu, ada sumber sinar. Ya kan, satu ada sumber sinar. Yang kedua, itu bisa jadi ada monokromatornya, bisa jadi monokromatornya di belakang. Ya, jadi Anda belajarnya kayak buat mind map gitu loh. Tahu mind map kan ya? Tahu Pak. Nah, belajarnya kayak gitu coba. Jadi belajarnya kayak mind map sehingga Anda akan tahu nanti itu, oh kalau misalnya gue belajar spektro, oke, spektro. Berarti spektro nanti ada AS, ada UV vis, ada IR misalnya kan, seperti itu. Nah, terus kemudian prinsip dasarnya gimana? Oh, kalau UV berarti instrumentasinya dulu nih, kita bayangin dulu instrumentasinya, bagian instrumentasinya. Ada sumber sinar,
Ya, terus kemudian dari sumber sinarnya ada dua, wolfram sama deuterium. Wolfram untuk sinar tampak, deuterium untuk sinar ultraviolet. Nah, ultraviolet dari 200 sampai 340, wolframnya sinar tampak dari 340 sampai 900 nanometer. Nah, seperti itu. Oke, terus kemudian ada monokromator. Ya, monokromator ada yang namanya grating, ada yang namanya pakai prisma. Yang model lama pakai prisma, yang model baru pakai grating. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat satu panjang gelombang saja. Ya, jadi satu panjang gelombang saja seperti itu. Nah, untuk membuat satu panjang gelombang saja berarti harus ada satu celah sempit. Ya, namanya slit. Ada entrance slit, ada namanya exit slit. Nah, gitu. Ya. Bagaimana caranya si monokromator itu memilihkan? Ya, berarti dia mengatur dirinya, ya, si prisma atau si gratingnya itu bergerak sehingga nanti yang keluar dari exit slit itu hanya satu panjang gelombang. Diusahakan satu panjang gelombang, meskipun bentuknya nggak satu panjang gelombang sebenarnya, nggak ada. Misalnya di 254 gitu ya, jadi nanti yang keluar mungkin 2542, 254,0 gitu ya, 254,2, 254,1, mungkin ada sedikit yang ininya, yang ikutannya antara atas dan bawahnya. Karena bentuknya beda, semakin kecil slit itu akan semakin bagus, gitu ya. Nah, terus kemudian ada tempat sampel. Nah, tempat sampel prinsipnya apa? Prinsipnya pakai hukum Lambert-Beer, gitu ya. Absorban sama dengan epsilon atau A kecil, ya, kali B kali C. Nah, epsilon berarti kalau sampel yang kita ukur sama, berarti dia sama. Nilainya sama antara epsilon sampel dengan yang epsilon C standar. Kan gitu, kan ya? Oke, terus kemudian, nah hubungannya apa? Ada A adalah absorbansi. Ya, absorbansi adalah cahaya yang diserap, energi ya, yang diserap oleh si sampel, kan gitu. Ya, energi yang diserap oleh si sampel. Nah, alat itu bisa mendeteksi enggak yang diserap oleh si sampel? Pasti nggak bisa mendeteksi. Ya, yang bisa dideteksi adalah yang diteruskan, kan gitu ya. Yang diteruskan itulah yang bisa dideteksi. Yang diteruskan apa? Berarti yang ditransmitankan. Nah, seperti itu. Oke, nah terus kemudian yang masuk misalnya 100, yang masuk 100, yang diserap 50, berarti yang ditransmitankan kan ada 50. Nah, itu yang kebaca oleh si alat. Ya, kalau kita kan gampang, tinggal terima aja, oh absorbannya 50 atau absorbannya 0,1, 0,2 misalnya, kan range-nya antara absorban itu antara 0 sampai 2 sebenarnya range-nya ya, tetapi biasanya beberapa yang lama-lama atau yang masih yang menggunakan alat yang lama itu nggak mau, dia pengennya antara 0 sampai 1 seperti itu. Nah, dari situ A adalah absorban, epsilon tadi koefisien efriksi, kalau sama berarti dia sama. B adalah tebal kuvert, ya kan? Tebal kuvert ya itu adalah panjang lintasan kuvertnya berapa. Kalau tebal kuvert yang dipakai untuk standarnya 1, terus kemudian sedangkan tebal kuvert untuk si sampelnya setengah, berarti nanti harus ada konversi di mana panjang lintasan akan menentukan, yaitu hukum Lambert-Beer. Nah, kalau seandainya sama 1:1, ya misalnya yang sampel 1 cm, yang standar juga 1 cm, berarti kan tidak ada perbedaan antara B, berarti B-nya bisa ditiadakan. Berarti absorban akan bergantung hanya pada konsentrasi, ya gitu. Jadi kita ngukur dulu konsentrasinya. Nah, membandingkannya bagaimana? Apakah boleh Pak dibandingkan 1:1? Biasanya kalau spektro tidak boleh. Makanya di spektro itu harus kita punya namanya deret standar. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus punya namanya deret standar. Seperti itu. Nah, kemudian dari si tempat sampel, kalau di UV vis gitu, kemudian ada di detektor. Ada di detektor, kemudian direcord oleh komputer ataupun direcord oleh elektronik yang ada di spektronya, ya, terus kemudian muncul readout. Readout itu berapa absorbannya. Nah, udah seperti itu aja, gitu ya. Nah, kalau di AS secara instrumentasi ada hollow cathode lamp,
ya AS itu ada 3 ya, yang berbau atomik itu ada 3, ada atomic absorption, ada atomic emission, ada atomic fluorescence. Seperti itu ya. Kita bahas cuma satu saja. Ya, atomic absorption ya, di mana ketika dia teratomisasi menjadi atom masing-masing, nanti akan menyerap energi. Ya, ketika tereksitasi, dia akan menyerap energi. Dan energi yang diserap oleh masing-masing atom itu bergantung dari tiap atomnya. Ya, jadi kalau misalnya Na, ya berarti kita harus memberikan energi atau lampu yang dari Na. Mg harus Mg. Terus kemudian Ca ya kudu harus Ca. Ya, nggak bisa kita misalnya lampunya Mg terus kemudian dipakai untuk nguji Ca, nggak bisa. Ya, karena memang untuk AS ini sudah sudah ada cookbooknya ya. Jadi karena deteksinya begini, masing-masing atom ya ketika kita bakar, Anda ingat Kimdas dulu ya, yang pakai semprot-semprot itu ya. Ingat Kimdas nggak yang pakai semprot-semprot yang di Bunsen? Ya, Pak. Ya, Pak. Dia warnanya kan macam-macam, ada merah, ada hijau, ada biru, nah seperti itu. Nah itu kan juga menentukan atomisasi itu dia naik ke energi yang lebih tinggi itu di suhu berapa. Nah masing-masing atom itu sudah dideteksi mempunyai suhu masing-masing. Nah oleh karena itu lampu Na itu nanti kalau di cookbooknya atau di di instrumennya, jadi alat instrumen AS itu yang kemarin udah kamu lihat itu, dia nggak ada tombol apa-apa, ya cuma ada tombol off, kemudian pemantiknya sama mati aja udah, itu aja ya tombolnya. Sedangkan semua dikontrol oleh si software, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau cek Na, berarti kita tinggal klik. Jadi modelnya dia ada tabel periodik, ya nanti kita klik Na, nanti terus kemudian kita masukkan. Nah, Na itu lampunya di carousel nomor berapa? Ya, tempat halo cathode lamp itu ada 6. Ada yang 8, ya ada yang 4, ya tergantung dari masing-masing. Tapi umumnya dia ada 6 tempat si lampunya. Kenapa? Karena biar cepat. Karena kan kalau misalnya dia satu sampel nih, misalnya satu sampel mau diukur Ca, Na, Mg, ya terus kemudian apalagi misalnya FE-nya kan itu ada 4, berarti kan kita harus pakai 4 lampu yang berbeda. Nah, pengguna 4 lampu yang berbeda itu ya mau nggak mau, ya standarnya juga harus 4 yang berbeda kan gitu. Standar Na sendiri, meskipun bisa dicampur standarnya. Jadi Na, Mg, ya, Ca, Na, Mg, terus kemudian Fe standar dicampur bisa. Karena apa? Masing-masing punya ini sendiri-sendiri, punya suhu sendiri-sendiri untuk bisa tereksitasi. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, terus kemudian bagaimana prinsip hollow cathode lamp? Hollow cathode lamp itu dia di katodanya, di kutub yang positifnya, di mana aliran listrik nanti keluar, nanti dia akan tereksitasi. Jadi si Na yang ada di hollow cathode lamp itu dengan ada tegangan tinggi, ya nanti dia tereksitasi. Nah, ketika tereksitasi itu dia lepas dari si logamnya, lepas ke udara yang ada argon dan argon ya, kalau nggak salah kemarin ya ada argon dan xenon kalau nggak salah ya, di gas yang ada di situ. Nah, ketika dia tereksitasi itu dia tidak stabil, sehingga dia akan balik lagi ke keadaan dasar, dan ketika balik lagi ke keadaan dasar dia akan memancarkan suatu banyak gelombang. Itu dari sisi hollow cathode lamp-nya ya. Nah, terus kemudian dari sisi flame ya, karena kan AS ada 2, ada flame, ada graphite furnace ya. Kita bahas yang flame, bahwa yang di flame ini ada pengaturannya ya. Dia burnernya bisa atau pembakarnya bisa naik ke atas, bisa naik ke bawah gitu ya. Bisa maju, bisa mundur, bisa kiri dan ke kanan. Dan itu disesuaikan dengan standarnya. Ya, jadi kalau di AS itu sudah ada ketentuan, misal ya ini yang biasa digunakan untuk standar itu karena dia stabil, atomnya stabil di larutan, itu ada Cu, ada Ni yang dipakai untuk standar. Jadi kalau misalnya kita punya Cu, ya Cu itu misalnya
konsentrasi 5 ppm, dia harus ketemu absorban sekian. Nah, kalau belum ketemu itu diutak-atik dulu si bond head-nya. Entah dinaikin, entah diturunin. Nah, seperti itu. Dengan metode dikubuknya yang si JU. Nah, kalau udah dapat berarti yang lainnya juga dapat juga gitu. Karena kan alignment atau garis lurus antara si si hollow cathode lamp, tempat sampel atau si bundernya sama detektor kan harus sama, harus lurus gitu ya, nggak bisa miring karena dia kuvetnya nggak seperti biasa ya, dia kuvetnya bentuknya panjang, ada 5 cm, ada yang 10 cm, dan itu berupa api kan seperti itu. Nah, oke. Nah, terus kemudian setelah itu ya, nah gimana cara tahu kita si atomnya teratomisasi? Ya, tereksitasi atomnya ya. Berarti dari kubuk itu pun juga sudah ditentukan berapa banyak oksidannya dan berapa banyak fuelnya. Fuel itu apa? Fuel itu bahan bakar. Bahan bakarnya apa kemarin? Ada yang masih ingat bahan bakarnya apa kemarin? Asetilen. Asetilen itu apa? Asetilen itu apa? Rumus kimianya? Waduh ya. Josephine tahu nggak? Asetilen rumusnya apa? C2H2, Pak. Ya, C2H2. Ya kan? Asetilen C2H2. Atau bahasa IUPAC-nya apa? Asetilen kan bahasa dagang. IUPAC-nya apa? IUPAC-nya? Apa? Etin bukan? Ya, etuna. C2H2 kan? Etuna. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti dinaikin komposisinya. Jadi bisa oksidannya besar gitu ya untuk suhunya rendah atau mungkin fuelnya ditambahkan dengan oksidannya yang tetap nanti ditambah agar supaya apa? Agar supaya dia bisa mengeksitasi si atomnya. Gitu ya. Sehingga makanya kalau Anda lihat yang di IG, yang di AS itu dia tinggi sekali itunya apinya karena memang dia butuh energi yang tinggi ya. Itu kan udah sampai sedikit ke ininya ya ke ducting di atasnya ya. Jadi ducting itu kalau kamu punya exhaust ya, ducting yang di atasnya itu dia sampai tinggi gitu ya. Dan itu pun bisa lebih tinggi lagi ketika kita menggunakan beberapa logam yang memang dia lebih tinggi lagi butuh suhunya ya untuk tereksitasi ya, seperti itu ya, teratomisasi terus kemudian dia tereksitasi itu lebih tinggi lagi ya. Ini nggak ada hubungannya sama terionisasi ya, jadi nggak ada hubungannya sama ionisasi gitu ya. Jadi atomnya nanti tereksitasi seperti itu. Nah, ada suatu limitasi dari asetilena. Nah, itu ada limitasi, dia tidak bisa suhunya terlalu tinggi. Ya, artinya suhu tertinggi itu di atas 2100 dia nggak bisa, maksimal misalnya 2100 seperti itu ya. Dan itu makanya kita butuh yang namanya nitrous oxide. Ya, nitrous oxide itu ditambahkan di fuel agar supaya nanti panasnya lebih tinggi lagi. Tapi ya nggak banyak, artinya tidak semua logam harus seperti itu ya, tergantung dari kubuknya. Jadi kita ditentukan oleh si kubuk ya. Kubuknya itu udah memegang peranan penting termasuk flow dari asetilennya berapa, ininya berapa seperti itu. Sehingga asetilen yang dipakai itu berbeda dengan asetilen yang dipakai oleh tukang las. Pernah lihat ulang tukang las? Kalau sekarang kan tukang las itu pakai listrik ya. Tapi zaman dulu itu dia pakainya pakai karbit. Pakai karbit MDQ itu namanya ya. Jadi dia itu nanti akan mengeluarkan gas etilen. Ya, dulu pakai etilen ya. Sekarang orang pakai asetilen ya, tetapi untuk AS ini asetilennya adalah yang high purity. Ya, ada yang enggak high purity, ada yang biasa, yang satu tabungnya mungkin sekitar 200 atau 300 ribu gitu ya. Sedangkan yang ini mungkin lebih mahal lagi. Ya, karena apa? Karena dia high purity ya. Artinya udah dijernihkan lagi, dihilangi pengotor-pengotornya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kurang panas, dia ditambahkan sih yang namanya nitrous oxide.
Nah, di sini di AS ada monokromatornya ada di belakang, terus kemudian ada detektornya, terus kemudian ada read out. Nah, penting bagi kita bahwa ketika kita semprot dulu di semester 1, kita nyemprot nyemprot api itu, kalau semprotannya nggak terbentuk atomnya, nggak terbentuk kabut, atau nggak bagus lah, artinya dropletnya masih besar-besar, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dia nanti akan mati, ya nggak mati, si apinya mati kan, seperti itu. Sama kamu punya lilin, terus kemudian kamu kamu kasih air 1 gelas aqua gitu kan, langsung mati kan pasti kan gitu. Makanya di burner itu ada ininya ada untuk membuat dropletnya. Nah, seperti itu. Droplet yang terlalu besar nanti akan dibuang ke bawah, dan untuk memaksimalkan adanya memaksimalkan pengukuran, maka pengambilan sampel itu dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, jadi satu sampel itu nanti sama dia di intake masuk ke AS itu 3 kali. Bisa disetting 1 kali, 3 kali, 5 kali, biasanya seperti itu ya. Tapi rata-rata orang mengambil 3 kali ya. Karena biasanya kalau dihitung RSD-nya dia sudah cukup. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk AS gitu ya. Oke, terus kemudian ada untuk yang IR ya. IR yang di Evita itu adalah milk scan. Ya, itu adalah yang sudah lebih lebih advance ya daripada IR yang biasa ya. IR yang biasa kemudian saya terangkan itu ada sumber sinar, ada HENE ya. Terus kemudian ada lasernya. Terus kemudian yang paling penting bagiannya adalah interferometer ya, di mana di situ khusus untuk yang khusus untuk yang Fourier transform infrared ya. Hasil akhirnya sama dengan infrared yang biasa, cuman karena dia ada Fourier transformnya, ya jadi ada perhitungan-perhitungan matematikanya, terus kemudian ada interferometer, dia ada movable mirrornya, jadi pengukurannya bisa lebih cepat. Biasanya sekitar 30 detik udah selesai pengukurannya. Yang lama itu bikin sampelnya. Nah, terus kemudian ada tempat sampel, terus kemudian ada detektor ya. Nah, di FTIR itu ada beberapa hal ya, di mana kalau tidak hati-hati yang terjadi apa? Yang terjadi adalah nanti akan banyak serapan ya, karena dia itu energinya tidak bisa membuat menjadi tereksitasi. Ya, tidak bisa menyerap energi banyak. Kenapa? Karena memang energi yang digunakan oleh infrared ini adalah energi yang lemah. Jadi kalau kita lihat tingkatan energi itu kan mulai dari sinar gamma, X-ray, terus kemudian ada UV, ya, terus kemudian ada visible terus kemudian infrared, terus kemudian ada gelombang mikro, dan ada gelombang radio. Sehingga CIR ini hanya bisa menggetarkan atom-atom yang ada dalam molekul. Sehingga yang terjadi di situ apa? Yang terjadi adalah misalnya ada ikatan O dengan O, COOH, O dengan O. Nah, O dengan O misalnya. Terus kemudian O dengan H, C dengan O. Nah, itu yang dia bisa deteksi. Nah, prinsip itulah kekhasan dari masing-masing dari masing-masing sampel ya. Sebagai contoh, kalau misalnya kita punya proximat, air adalah ya H2O yang menguap. Kadar abu adalah abu yang tersisa ya, tanpa adanya senyawa organik. Ya, terus kemudian apalagi adanya nitrogen, itu contohnya ada dari asam amino kan, seperti itu. Sama di FTIR juga sama, di mana mereka mendeteksi ya, khusus untuk yang milk scan itu adalah kalau protein berarti ya ada ikatan NH, NH-nya berapa nanti dikonversi ya, ada perhitungannya. Nah, sampelnya makanya kalau kalau misalnya Anda ngikutin milk scan terus kemudian Anda coba kepo di YouTube-nya FOSS, FOSS itu nanti macam-macam. Jadi ada yang dipakai untuk pakan, ada yang dipakai untuk grain, ada yang dipakai untuk, bahkan yang terakhir dipakai untuk wine. Wine itu bisa menentukan asam asetatnya berapa, laktatnya berapa. Nah, itu menentukan tingkat akurasi
ya, akurasi dari datanya kan seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian kalau misalnya fatty acid berarti ada ikatan apa? CO ya, terus kemudian CO double bond dan CO yang single bond untuk yang OH kan seperti itu ya. Jadi berapa banyak yang ada di situ dia dikuantifikasi sehingga apa? Sehingga nanti kita bisa keluar nilai ya, seperti itu. Terus kemudian selain itu ada laktosa. Ya laktosa apa ya? Kira-kira apa ya dari laktosa yang khas dari laktosa? Laktosa berarti ada ikatan alfa 14 ya 14 antara glukosa dengan galaktosa. Nah, itu kan semua ininya kan sudah ada di kimia pangan. Jadi sekarang kita tinggal nyambung gitu. Jadi kita tahu Milkoscan tuh kayak gitu loh. Ya, gitu ya. Meskipun Bapak belum pernah pakai alatnya, tetapi kan kita tahu prinsipnya, prinsip FTIR-nya begini, ini menggunakan mesin FTIR berarti diamnya seperti ini. Karena saya dulu pernah coba untuk asam benzoat, ya asam benzoat itu pakai FTIR, dan memang dia ada region khusus di bilangan gelombang tertentu yang memang dia ketika kita tambahkan konsentrasi, dia absorbannya meningkat. Nah, khusus di daerah itu adalah penciri dari si asam benzoat. Nah, seperti itu loh. Jadi penciri itu juga ada di setiap setiap senyawa. Bahkan misalnya Anda melakukan analisis bentuknya cair, barang yang sama, cair dengan padatan itu akan berbeda nanti bentuk bentuk spektrumnya. Nah, itu seperti itu. Jadi itu sedikit lah ya, sedikit daripada dari analisis. Karena memang seperti Milkoscan itu yang punya ini besar aja ya, perusahaan-perusahaan besar gitu ya, seperti yang punya siapa, yang punya Greenfield, yang punya Frisian Flag ya. Karena apa? Mereka juga mengedepankan kecepatan dalam analisis gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau KBPS gimana? Terakhir saya ke KBPS di Bandung Selatan itu dia besar juga. Ya, MCT-nya aja, tempat ngambil susunya aja. Itu sapinya udah pakai ini, udah pakai apa? Udah pakai apa namanya? Udah nggak diperah satu-satu gitu sama orangnya, udah pakai tinggal colok-colok itu alat aja udah di peternakannya kan, seperti itu. Sehingga satu higienitasnya juga lebih terjamin. Dan memang mereka juga concern di higienitas karena pabrik besar itu kadang nggak mau beli dia. Jadi kalau mikrobanya udah lewatin ini nggak mau beli, lu bayangin aja satu kontainer satu mobil tangki itu ada 8.000 liter, berarti ada 8 ton. 8.000 kali 5.000 aja, berarti berapa? Udah 40 juta. Ya 40 juta kalau pabrik nggak terima berarti kan dibuang, alirin aja tuh di sungai di Ciliwung gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi mereka juga memastikan bahwa ketika masuk dia biasanya sih memang cuman kalau yang alat sederhana kan seperti itu, tapi kan dia nggak bisa memastikan berapa kadarnya. Dan mereka pun juga membeli dari peternak gitu ya. Susunya itu berdasarkan dari kualitas. Kalau kualitasnya jelek dia dihargai jelek. Nah, seperti itu. Sehingga AMKP ini menjadi apa ya, menjadi ini basic loh, ini basic. Nanti kalau kamu ketemu alat yang baru lagi, entah itu di tempat PKL atau entah itu bapakmu punya sendiri alatnya, jangan langsung nggak bisa gua dulu nggak diajarin gitu ya. Karena saya pernah dulu entah di tahun 2000 berapa, 2012 atau 2013 entahlah, ada pertemuan alumni terus kemudian saya baru ngajar MKP kalau nggak salah ya, karena MKP kan gitu kan. Terus komentarnya dari alumni gini, iya Pak, saya dulu nggak pernah diajarin kalibrasi pH meter. Gue cuma tepuk jidat doang, astagfirullah, kalibrasi pH meter aja harus nanya, gitu ya. Ya tapi ya itu kan terima apa adanya, gitu ya. Seperti itu. Jadi artinya apa? Sekarang itu kita harus mengembangkan diri kita untuk lebih baik lagi, ya. Karena ke depan itu kita belajar itu nggak disuapin gitu loh. Kamu kerjain ini gitu ya. Kalau kamu nggak ngerjain dapat jelek gitu. Nggak begitu kalau ini ya. Tapi kita itu menjadi friend, menjadi teman. Jadi dosen itu mengarahkan bukan karena lebih gampang dong kerjanya Pak Jaim, ya enggak, tapi kan tetap harus ada dasarnya dikasih dulu, terus kemudian kita menemani. Gitu. Bahkan nanti tugas MKP ada tugas terakhir yang dikumpulkan di minggu sebelum
sebelum Lebaran kayaknya. Mungkin sorry. Kita kuliah minggu ke-14 itu sebelum Lebaran ya. Atau udah Lebaran minggu ke-14. Ada yang udah ngitung mau pulang kampung? Enggak, dia udah dulu di kampung semuanya ya. Gitu ya. Jadi nanti sebelum UAS itu dikumpulkan dan itu tugas kelompok, di mana nanti akan saya kasih satu produk makanan, terus kemudian Anda analisis kira-kira cara analisisnya seperti apa, terus kemudian didukung oleh data. Bukan didukung oleh jurnalnya seperti apa. Sehingga nanti Anda bisa tahu, misalnya Anda masuk ke perusahaan pengalengan rendang aja misalnya ya. Jadi ada perusahaan pengalengan rendang di daerah Ciampea sana, gitu ya. Misalnya, terus kemudian nanya, Mbak, ini saya mau naikin tingkatan Mbak dari PYRT menjadi MD. Sudah dapat MIP kan? Udah, Pak. Udah ya, oke ya. Jadi saya mau naikin dari PYRT ke MD, gitu ya. Berarti kan Anda harus apa? Harus lakukan analisis kan? Ya, analisis ini berarti kan harus diuji dulu Pak, ini nutrition fact-nya berapa segala macam gitu ya. Nah, dan dari situ kan Anda bisa tahu kan. Terus kemudian, Mas ini analisisnya kok mahal ya, kita beli aja alatnya gitu. Anda bisa tahu juga berpikir bahwa oh ya alat yang perlu dibeli yang ini. Kita pakai metode ini Pak, ini sudah sesuai metode yang dari Badan POM, ini sudah sesuai SNI. Nah itu loh. Artinya kita mengembangkan apa ya? Mengembangkan tidak hanya kita bisa mengerjakan motorik saja seperti itu, tetapi juga kita harus punya soft skill juga ya, complex problem solving kita juga harus diasah juga, nah, seperti itu ya. Oke ya, udah setengah jam saya ngomong ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan ya, termasuk bagian-bagian ada consumable part itu kan juga harus kita perhatikan juga ya, seperti buat pelet KBR, terus kemudian ada silikage yang harus diganti setiap saat. Karena kenapa? Karena di AS itu kalau ada CO2 gitu, nanti bisa jadi dalam konsentrasi tertentu atau dalam jumlah yang tertentu itu nanti akan menyebabkan adanya serapan di spektrum misalnya kan seperti itu. Nah, itu kan juga kita harus perhatikan juga gitu ya. Karena ketahuan gitu ya. Jadi ketahuan ini. Loh Pak kan CO2 kan dia mungkin Pak di udara iya, tapi bisa diatur. Ya, di mana H2O uap air di udara yang ada di alat itu nanti harus dikurangi dengan apa? Dengan pakai silikage. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang sekarang itu tidak banyak memang ya. Jadi dan ini pun juga mengulang dari yang kemarin-kemarin gitu ya. Jadi aduh, maaf ya. Jadi yang jualan tahu bulat nih. Udah makan belum tadi jadinya? Belum pada makan ya. Oke, jadi ini sebenarnya ya review aja karena kan Anda di Kimpan juga dapat, di Kimdas juga dapat sebenarnya spektor fotometer ini. Gitu ya. Jadi ini nanti saya kasihkan ininya apa namanya slide ini akan saya kasihkan gitu ya. Nah, ini tadi prinsipnya saya sudah terangkan tadi ya seperti ini. Nah, ini modelnya adalah model grading seperti ini. Ini beam splitter atau double beam seperti ini ketemu wavelength gitu ya. Ingat ini ada 3 ya. Jadi di UV spektrum UV itu sebenarnya kalau yang bagus itu ada 3 pengukuran. Pengukuran yang pertama adalah untuk ini apa namanya untuk wavelength scan ya seperti ini. Wavelength scan itu artinya apa? Dia scanning panjang gelombang. Mulai dari 900 sampai 200 misalnya boleh-boleh aja ya, tetapi nanti di 340 dia akan berubah ya seperti itu. Terus kemudian itu wavelength scan tujuannya untuk apa? Untuk mencari panjang gelombang maksimum ya, panjang gelombang maksimum. Karena apa? Kemarin di kuliah ada efek polikromatis ya, di mana kita harus menggunakan panjang gelombang maksimum agar meminimalisasi kesalahan. Nah, seperti itu. Ada yang mau pesan tahu bulat? Ada yang mau pesan tahu bulat? Enggak, Pak. Di depan rumah pas gitu. Tuh, maaf ya. Oke, terus kemudian yang kedua ada time scan. Ya, time scan itu apa? Kalau misalnya kita mereaksikan sesuatu dan kita pengen tahu sampai kapan ya dia itu reaksinya akan turun atau reaksinya akan berhenti atau mungkin produknya akan
paling tingginya kapan. Nah, itu bisa ya. Jadi kuvetnya kita taruh di situ, terus kemudian dia setiap berapa detik sekali dia akan scan. Nanti akan muncul detik kedua, detik keempat, detik ke-6, detik ke-8, ke-10 misalnya ya. Dia akan langsung hitung sendiri. Itu time scan ya. Terus kemudian yang paling banyak digunakan atau yang modelnya seperti ini ya, itu adalah yang namanya fotometri ya. Fotometri itu kita udah tahu panjang gelombang maksimumnya berapa, kita ukur di panjang gelombang maksimum itu hasilnya berapa. Seperti ini kita bisa cek ini apa namanya, kita bisa cek apa tadi teh? Kita bisa cek ini ya apa namanya, apa sih tadi? Ya, yang seperti ini ada macamnya banyak ya gitu ya. Ada yang memang hanya tungsten lem saja, ada D2 lem saja. Terus kemudian nah ini kebetulan yang model yang ini meskipun model kotaknya sama dengan yang di kampus gitu ya. Tapi di sini ada 5 buah tempat sampel. 6 dengan belangko ya. Jadi belangkonya di satu yang di pojok sini, terus kemudian ada 5 untuk yang sampelnya. Gitu. Jadi sekali ngisi bisa langsung 5 ya sekali ngukurnya. Dan terus kemudian bisa dikonekkan ke komputer, bisa juga enggak gitu ya. Nah, untuk yang fotometri tadi ya umumnya semua ada fotometrinya, terus kemudian dia bisa di apa namanya, untuk fotometri itu dia bisa banyak sampelnya. Nah, yang penting adalah yang pertama cek dulu standarnya, standar sudah ada, nanti di standar itu pun dia juga bisa ngitung sendiri, sehingga di akhir nanti Anda kalau nggak mau ribet ya, Anda nggak mau ribet itu udah langsung ada nilai konsentrasinya sebenarnya. Cuman untuk pendidikan dan untuk pendidikan kalian ya itu nggak dikasihin gitu. Jadi kan Anda ngitung manual lah gitu ya. Karena begini ya, kebanyakan di apa namanya di perusahaan itu sudah ada formulanya, sudah ada rumusnya. Dan itu kalau Anda nggak ngerti, yang terjadi nanti Anda cuma jadi robot saja. Udah ada nilainya Pak. Jadi kalau pada saat ditanyain di ujian akhir, oh itu mah udah dari sononya Pak gitu. Ya nggak begitu juga kan. Artinya apa? Kalau Anda nggak ketemu alat yang kayak gitu, Anda bisa kerjain sendiri dengan cara manual kan, itu pakai Excel kayak pakai apa gitu kan, seperti itu ya. Maksudnya seperti itu. Oke. Terus kemudian ini untuk yang AS, tadi itu saya jelaskan ada locator flame, ada flame-nya, ada nebulizernya, ada acetylene, ada air, ada udara, ada waste, ini ada sampel solusinya, segala macam ini seperti ini ya. Oke, nah untuk kali ini ya, saya akan ngambil tartazin saja yang simpel dulu ya, karena semester kemarin kayaknya yang di main lab itu ada beberapa yang nggak ngeh, atau yang entah nggak ngeh atau udah panik duluan, saya juga nggak tahu soal device-nya untuk validasi metode gitu, jadi makanya saya ambil yang sama dulu saja ya. Nah, ini pembuatan standar tartazinnya di mana 100 mg ya, standar ditimbang tepat gitu ya, terus kemudian dimasukkan dalam labu takar 100 ml, terus kemudian pakai batang pengaduk, tambahkan air sampai dia larut. Terus kemudian semua masukin ke sini tanpa ada yang tersisa di sini ya. Jadi intinya nggak boleh ada sisa yang ada di sini gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau tartazin itu enak warnanya kuning. Jadi kalau di gelas belanya tersisa berarti ada sedikit saja yang tersisa di sini, berarti di sini nggak valid. Kan gitu ya. Oke, makanya ini diambil 100 mg terus masukin ke sini. Terus kemudian dia dimasukkan labu takar 100 ml. Berarti di sini konsentrasi larutannya berapa ini? Berapa Mbak? Ada yang tahu berapa konsentrasinya? Berapa ppm? 1000 ppm. Iya, 1000 ppm. Ya, dari 1000 ppm itu diambil ke konsentrasi 0, 20, 40, 60, 80, dan 100. Berarti nanti Anda harus cari tahu dulu berapa volume yang harus dipipet. Ya, terus kemudian masukin ke spektro. Ya, jadi nanti kita akan dapat apa? Regresi linier, ya, regresi linier. Ya, oke. Y sama dengan AX plus B atau Y sama dengan A plus BX itu terserah kalian ya.
Kalau ngitung pakai Excel biasanya Y sama dengan AX plus B. Ya, kalau di kalkulator saya nggak tahu. Dan saya membuat soal itu udah pasti saya memperkirakan Anda pakai Excel. Jadi ya kalau misalnya Anda saya perkirakan pakai Excel, kalau saya pakai Excel adalah 2 menit. Ya Taskia kenapa? Halo Taskia. Oh ya oke. Pegang ya. Jadi kalau misalnya saya mengerjakan soal pakai Excel itu adalah tidur. Oke, jadi misalnya saya mengerjakan setengah menit gitu ya, terus kemudian Anda berarti mengerjakannya maksimal juga 1 menit kan gitu ya. Jadi soal itu sudah sudah di setting ya, kecukupan Anda mengerjakan. Kalau saya sudah pasti pakai Excel ya, nggak ada tulis tangan segala macam ya. Oke, setelah itu terus kemudian setelah standar terus kemudian kita timbang untuk yang si sampel ya, 1 gram sampel masukin 100 mili, masukin labu takar 100 mili, terus kemudian diambil 2 mili dan dilarutkan dalam labu takar 10 mili, terus kemudian dimasukkan ke sini ya, ke sama si spektro ya. Terus untuk yang AS, ya AS itu standarnya sudah dalam bentuk larutan ya, CU 1000 ppm ya, diambil 10 mili masuk labu takar 100 mili. Berarti di sini ada berapa ini ya? Ada 100 ppm ya, dari 100 ppm itu dibuat konsentrasi 0,5, 1, 2, 3, 5 ya. Dan ini nanti Anda ukur, Anda hitung berapa yang harus dipipet ya. Mungkin berapa mikro ya seperti itu ya. Terus kemudian masukkan ke si AS-nya. Ini kelihatan banget ini ya. Jadi ininya tinggi. Si apinya tinggi ya, seperti itu. Terus kemudian si sampelnya 2 gram, tambahkan ini dilakukan pengabuan basah dulu ya. Jadi sampel 2 gram dilakukan pengabuan basah, ditambahkan HNO3 dulu, terus kemudian nanti ditambahkan dan 5 mili HNO3 dipanaskan, setelah itu nanti masukkan labu takar 50 mili, dari sini diambil 1 mili ke 25, kemudian diambil 1 mili ke 25, terus kemudian baru dianalisis dengan menggunakan AS gitu ya. Nah, pengabuannya bisa pengabuan basah atau bisa pengabuan kering, tergantung yang tersedia di lab seperti apa. Ya, seperti itu. Dan intinya adalah apakah kalau misalnya Anda lihat kemarin Anda lihat di IGTV itu kan ada yang warna kuning ya, padahal si standarnya warnanya bening gitu ya. Itu adalah kekurangan dari pengabuan basah. Ya, pengabuan basah itu terkadang masih ada komponen-komponen yang sukar larut dalam air. Ya, sukar sekali didestruksi, maaf ya. Jadi sukar sekali untuk didestruksi sehingga masih ada sisanya. Tetapi hal itu bisa dipahami ketika kita sudah mengukur yang namanya sudah membandingkan kalau kita menggunakan pengabuan basah seperti apa, kita mau melakukan pengabuan kering seperti apa. Itu bisa dipahami lah ya, artinya kalau misalnya hasilnya pengabuan basah dengan pengabuan kering tidak berbeda nyata, ya tidak berbeda nyata, pakai uji T misalnya nggak beda nyata, ya berarti mana yang lebih memungkinkan, mana yang lebih cepat. Karena pengabuan kering itu kan lama ya. Kecuali kalau sampelnya sudah ada pengujian kadar abu gitu ya. Jadi hasil dari akhir ke pengujian kadar abu, kita minta datanya, data pengujian awalnya, bobotnya berapa dari semua abu itu, terus kemudian tambahkan HNO3 sampai dia larut, terus kemudian disaring, masukin dalam labu takar dulu, disaring. Terus kemudian kita bilas bolak-balik dan memastikan bahwa semua abu yang ada di situ sudah masuk. Ya, itu lebih gampang dan lebih murah gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini kemudian ini ada datanya, data percobaannya. Nah ini dari yang tertajin tadi ada 0, setengah, 1, 2, 3, 5 gitu ya. Absorbensinya ini 0,133, 0,211, terus kemudian 0,457, 0,621 dan 0,988. Berarti nanti dibikin apa? Regresi linier. Gitu ya. Jadi dibikin regresi linier. Terus kemudian ini sama dengan A plus B ya, atau Y sama dengan A plus BX, terserah kamu lah ya.
Nah, di sebelah kanan ini khusus tuh kelompok 1, ya nanti ada kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 gitu ya. Dan ini datanya beda-beda ya. Kenapa saya buat data yang berbeda-beda? Ya, saya cuma tinggal ganti angkanya aja kan seperti itu. Gitu ya. Oh, ini salah nih 1 nih, 0,4. Ini 0,44. Nanti saya benerin datanya. Kemarin ada isu ya, ada isu yang sangat ya, kalau saya sih membuat ini aja sih, bagi saya sih ya nggak baik juga gitu, tetapi ya namanya kalian kan seperti itu, artinya tingkat kurasi kalian juga seperti itu kan. Jadi kemarin sempat ada omongan juga bahwa oh iya nih ada yang nggak ini apa namanya, ada yang nggak jujur dan segala macam. Ya itu ya mohonlah itu jangan sampai diulang lagi gitu ya, karena kan memang taruhannya kalian gitu. Taruhannya kalian, kalau kita kan ya tinggal ngasih nilai aja gitu ya, karena itu ada taruhannya kalian. Jangan sampai nanti terus kemudian itu menghambat kalian dalam menyelesaikan studi. Kalau saya sih baikkan aja gitu ya. Kalau ketemu ya silakan minta maaf, gak diulangi lagi gitu kan. Terus kemudian nanti ya mungkin ada sanksinya, mungkin tidak kan, seperti itu. Oke, maaf. Ya, oke, datanya sudah saya ganti. Sebentar, oke ya. Oke, terus kemudian ini ada data AS-nya. Sebentar. Nah, dari data Oke. Nah, ini datanya sudah saya ganti, nanti ini yang saya kasih ke kalian. Nah, ini ada berat sampelnya ya. Jadi tartazin tadi gimana? Tartazin adalah 1,0123 gram dilarutkan dalam berapa tadi? Ya, jadi dalam abu takar 100 mili diambil 2 mili ke 10 mili ya. Diambil 2 mili ke 10 mili. Terus kemudian dari 10 mili itulah baru dibaca yang namanya absorbansinya. Gitu ya. Jadi paham ya. Jadi nanti perhitungannya gimana? Perhitungannya adalah kalau Anda sudah dapatkan standarnya, kurva standarnya, ya Anda akan dapatkan kurva standar dari sini. Terus kemudian dia sama dengan A plus B, gitu ya. Terus kemudian dapat X ppm kan ya. Jadi kan ini tartazin konsentrasi dalam ppm, kita dapat X ppm. Jangan lupa ppm itu adalah kalau di cairan miligram per liter, berarti tinggal dikali 1 liter per 1000 ml dikali dengan 100 mili. 100 mili dari mana? Pengenceran dari si sampelnya tadi, ya, sampel dari Mr. Cloud gitu ya, produknya. Terus kemudian dikali dengan 10/2. 10/2 apa? 10 itu adalah yang diujikan di spektronya, 2 adalah yang diambil dari sampel yang awal, ya, yang 100 mili tadi ya. 100 mili kan ya? Nah ini 100 mili ya. Jadi SPPM dikali 1 liter per 1000 ml dikali dengan 100 ml dikali dengan 10/2 dibagi dengan bobot sampelnya berapa. Ya, nah datanya ini jadi kode sampel yang sekian ini 1010821 ini itu diulang 3 kali, nanti Anda hitung RSD-nya masing-masing. Ya Anda kalau di kelompok 1 ya hitung aja kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 nanti datanya ada 6. Kelompok 2 punya data sendiri, kelompok 3 punya data sendiri, kelompok 4 punya data sendiri. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya kira kan ini udah tinggal ngulang aja ya. Pengerjaannya individu atau kelompok, Pak? Pengerjaannya individu. Iyalah. AMKP mah nggak ada kelompok, Mbak. Nanti tugas saja, tugas terakhir yang kelompok ya. AMKP biasanya individu semuanya. Ya, gitu ya. Kan biar pada ngitung sendiri ya. Jadi nanti di lembar kerjanya udah download kan ya? Udah, Pak. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja alatnya ada apa aja. Nanti Anda perkirakan misalnya, Pak ini kan harus pakai studi, Pak. Ya kamu tulis aja. Pak ini kolomnya cuma 6, Pak. Saya ambil yang penting-penting aja. Terserah. Gitu ya. Pak ini alatnya ada 15, Pak. Saya ambil semuanya ya, saya masukin ke laporan. Boleh. Ya itu kan lebih bagus kan gitu ya. Karena apa? Laporan itu kan nanti Anda buat dipakai untuk ujian misalnya kan, sebelum ujian mau belajar dulu. Laporan itu kan lebih gampang kan seperti itu.
Oke ya, ini untuk yang tertazin ya, aman ya. Terus kemudian, nah ini untuk data yang SSA, nanti akan saya kasihkan data ininya ya. Apa namanya, data, kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih di kalian? Kelihatan ya? Oke. Miring, Pak. Ya, so sabar Mbak Yu. Ya masa aku ngasih kamu miring kan nggak lucu ya, sabar. Oke ya. Nah, ini apa yang saya sebutkan tadi atau saya jelaskan tadi kenapa dilakukan 3 kali pengulangan. Ini ada 3 kali pengulangan. Ini ada blanko, ini ada standar 0,5, 1, 2, 3, dan 5, dan kemudian dikasih blanko lagi. Ya, jadi blanko di sini tidak usah kita ukur gitu ya, tapi kita konsentrasi mulai dari 0, anggap saja 0, konsentrasi 0, ini true value-nya seperti ini. Terus kemudian true value ini konsentrasi ppm-nya, jadi kita pakai yang di sebelah sini, terus kemudian kita ada absorbannya. Ya, absorbannya nggak usah dikurangi absorban blanko, udah kita pakai yang ada aja. Ya, gitu ya. Jadi 3 kali itu apa? Nah, ini ada standar 1, 2, 3. Jadi dia misalnya kita punya yang namanya labu takar ya. Dari labu takar itu dimasukkan ini apa namanya nah labu takar itu dimasukkan ini apa namanya pipa kapilernya. Nah, nanti alat itu akan ngambil sekali diukur, terus kemudian sekali diukur, kemudian sekali diukur 3 kali. Yang kita gunakan adalah yang average. Ya, average atau standar. Ya, STD AV itu adalah standar secara rata-rata. Nah, 3 kali ulangan itu maksudnya diambil. Ya, terus kemudian menghasilkan yang 0 dengan 0, terus kemudian yang 0,5 ini ketemunya 0,0608, ketemu 0,1171, ketemu 0,2278, ketemu 0,3313 dan 0,5297 ya. Nah, setelah pengujian ini nanti dia ini ya apa namanya dimasukkan dulu blank dulu ya di komputer udah ketemu ya, masukin blank dulu gitu. Kita tinggal ambil masukin blank dulu agar supaya apa? Sisa-sisa yang ada di di burner itu dia bisa hilang dulu ya, dicuci dulu lah bahasa kasarnya kan seperti itu ya. Makanya kalau di spektro juga ya kita biasanya atau harus memperhatikan bahwa yang diuji duluan adalah yang sampel konsentrasi rendah. Ya, jangan sampai nanti konsentrasi yang tinggi diuji dulu terus kemudian semakin ke belakang semakin rendah, itu akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan yang namanya galat atau kesalahan. Ya, makanya yang rendah dulu, terus kemudian baru ke yang tinggi. Nah, di sini ya ada Oke ya, di sini ada sampel kode sampel 12X66. Ya, ada 67, 68, 69. Terus kemudian di sini ada kode 70, 170, 171. Gitu ya. Jadi yang dilihat dari sini apa? Seperti biasa, yang dilihat dari sini adalah absorbannya aja. Ya, di mana di absorbannya adalah yang 166 adalah 0,2171, 1832, 1858 dan 1928. Terus kemudian di belakangnya ada 0,0830 dan 0,0187. Artinya apa ya? Data untuk yang CU ini datanya data kelas ya. Jadi semuanya nanti menghitung yang sama ya. Terus kemudian apa itu kan udah ada data ininya ya gitu ya. Terus data ininya mana? Data data bobotnya. Ini adalah data bobotnya ya. Ada 166, 167, 168 bobot sampelnya sini. Ini bobot sampelnya gram ya. Jadi ini masa 2 kilo kan nggak mungkin ya. Jadi 2 gram, sekian dan sekian gitu ya. Oke, jadi dari data ini nanti gimana Pak ngitungnya? Berarti kan Anda dari sini udah ketemu Y sama dengan AX plus B-nya. Tinggal Y-nya dimasukin angkanya yang di 166 misalnya contohnya 0,2171 sama dengan AX plus B. Kemudian ketemu X-nya dalam ppm kan? ppm dikali dengan 1 liter per 1000 ml dikali dengan ini tadi gimana? Ininya preparasinya. Nah, berarti 2 gram sampel ditambahkan 5 ml NaOH terus kemudian diterak ke 50. Berarti tinggal dikali XPPM kali 1 liter per 1000 ml kali dengan
50 mili dikali dengan 25/1 dikali dengan 25/1 kemudian dibagi dengan yang si sampel ini. Udah selesai. Hasilnya adalah miligram per gram. Ya, jadi semua untuk hari ini miligram per gram. Saya belum memberikan miligram per kilogram, miligram per kemasan. Nanti minggu depan akan saya kasihkan yang seperti itu. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Jadi pas kita ngambilnya yang rata-rata aja, Pak? Iya, ambil yang rata-rata saja. Ya, karena kan itu ulangan yang dikerjakan ulangan dari ini ya, dari alat ya. Untuk yang CO loh ya, tapi kalau untuk yang Tartazin ya silahkan Anda hitung RSD-nya sampai RSDH-nya ya. Nah, nanti laporannya dari itu silahkan Anda bahas mungkin RSD-nya, terus kemudian berapa kandungan Tartazin maksimalnya, AD-nya berapa, kan seperti itu ya. Nah, seperti itu nanti silahkan Anda sesuaikan untuk laporannya gitu ya. Nah, laporannya kalau nggak salah di Evita kapan ngumpulinnya? Sabtu, Minggu, Selasa ya, Selasa malam terakhir ya, atau Rebu dini hari ya, Rebu jam 00 ya, masih ada waktu 3 hari lagi. Besok juga masih hari Minggu kan, hari libur. Emang kalian libur, kalau liburan kan nggak kan di rumah aja kan, nggak kemana-mana toh? Ketawa, berarti ini main nih, suka main ini, berarti ini bocah nih ya. Makanya dong follow IG saya, nanti tak follow biar ketahuan kamu mainnya di mana. Ya terus kemudian kalau kamu main terus kemudian saya lapor Bu Itri gitu, itu si Tasya main Bu ke sono, ya enggak lah, ya kan saya cuman buatin aja. Karena kan kalau kita WA kita nomor bisa ganti, tapi kalau kan IG kan suka jarang ya, kecuali yang jualan tiba-tiba ini kok nggak pernah lihat, nggak pernah follow, kok tiba-tiba ada ya langsung tak unfollow aja udah. Tiba-tiba jualannya nggak jelas gitu. Kalau jualannya masih pakai nama pribadi, kamu jualan nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ayu mau tanya yuk. Ayu Nur Husna biasanya suka nanya nih bocah nih. Belum, Pak. Oh, belum. Berarti udah gampang ya. Gitu. Oke. Nanti mau kuis jam berapa? Biar sama kayak yang lain-lain ada kuisnya gitu loh maksud saya. Mau kuis berapa? Jam 6? Jam 5? Jangan jam 6, Pak. Ya, mau jam berapa? Bapak kalau habis asar, nggak apa-apa nggak, Pak? Apa? Habis asar? Habis asar. Ya. Jam berapa? Jam 4 ya? Boleh. Oke, sepakat semuanya jam 4 ya? Jam setengah 5 aja. Jam 5 lah, jam 5 wes. Jam 5 jangan wes. jam 4 aja, Pak. Jam 5 Jam 5 aja, Pak. Yang putusin kalian jam 5. Jam 5. Kasihan yang rumahnya ujung sono loh, ujung barat kan kasihan rumahnya tuh. Soalnya cuma 12 loh ya. Soalnya cuma 12 dan kamu harus jeli ya. Dan waktunya lama gitu. Senang aja. Latihan dulu, Pak. Jadi jam 5 aja. Ya oke, jam 5 deal ya, jam 5 ya. Oke, saya ganti nih di sini, saya ganti. Saya tinggal ganti aja kok, susah amat. Nih, tak kasih tahu ya. Ini cara gantinya cuma gini. Wah, ketahuan. Ya biasa lah ya. Oke. Ya tak ganti aja sebentar ya biar nggak ketahuan ini ya. Wah, gimana? Menjodohkan. Jam 5 ya pokoknya kita yang mulai ya. Oke, ganti. Udah pada lihat belum tadi? Wah, kasihan banget itu tadi yang nggak merhatiin. Ini nggak dapat bonus ya. Jam 5 passwordnya SSA ya. Sekarang tanggal 13 ya, passwordnya SSA. Sistem satu arah SSA ya. Atau spektrofotometer serapan A atau. Udah saya ganti jam 5 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mbak E masih? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada berarti saya share ininya ya, apa namanya? Saya share. Oh, ini saya tutup dulu.
biar saya bisa share gampang. Close out tab. Saya share di WA ya. Ininya ya sebentar. Terus kemudian Spectra AP1. Saya cek dulu. Kalau kalian nggak ngerti tanya Mbak Cika juga boleh, tapi paling enak tanya ke saya sih. Gitu amat, Pak. Enggak, kelamaan nanti progresnya. Atau kadang-kadang kalian senang sama Mbak Cika ya monggo aja sih kalau saya sih. Nggak, Cik. Soalnya tanya ke saya tuh nggak banyak, Cik. Jadi kan gue juga pengen ditanya gitu loh, Cik ya. Mereka tanya ke saya karena pada tenang, Pak. Kalau tanya ke Bapak tegang. Wah, parah. Jangan sampai ngejawab gini. Kalau tanya sama Pak Jam nanti boleh ditanyain ya. Jadi bingung saya. Padahal kan saya pengennya Anda punya ini loh, apa namanya? Punya apa ya? Seperti kalau PKM itu PKM GI itu, gagasan apa tuh? Ada yang tahu nggak PKM GI itu apa? Gagasan intelektual apa gitu kan? Atau gagasan ilmiah gitu. Jadi bisa melalang buana pikirannya gitu loh. Ya gitu ya. Oke ya. Mungkin suatu saat AMKP ini kadar air, kadar abu tak jadi satu gitu ya. Terus kemudian ada satu topik khusus tentang analisis macam-macam lah gitu ya. Gitu. Sebenarnya masih banyak ya. Jadi spektrum ini masih banyak. Nanti kalau ada PLC saya terangkan berikutnya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi kah? Sambil berjalan, Pak. Ada yang mau ditanyain lagi? Oh, sampai berjalan. Jalan kemana, Tasya? Sambil berjalan mengajarkan soal. Emang kayak Emang kayak Mbak Cika lagi holiday ya, lagi holiday. Asik dia. Saya mah di rumah aja. Tuh. Hah? Oh, nggak apa-apa, saya nggak tega aja sih. Nggak, soalnya kemarin sempat saya jalan terus kemudian apa namanya ya di rumah aja kadang-kadang ada ada tetangga yang pakai ini kan pakai musik kenceng kan ya saya juga rempong juga. Nah, ini saya di rumah kan, saya di rumah ini. Jadi ada tetangga yang pakai musik kenceng ya akhirnya ini akhirnya ya kalian keganggu gitu kan, gak enak juga saya kemarin kan gitu. Makanya sekarang ada alatnya ya, AI noise cancellation. Nah, gitu. Jadi nanti kalau ada apa-apa di luar enggak kedengeran, cuma ada suara aja yang kedengeran. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita udah sepakat jam 5, passwordnya SSA gitu ya. Mungkin bagi yang belum ini nanti di-share ke temannya jam 5 SSA dan ya soalnya gampang. SSA-nya kecil, besar, Pak. Iyalah kecil. Jangan gede-gede. Iya, Pak. SSA ini kecil. Kan aslinya gede, Pak. Enggak, saya pengennya kecil loh. Ini emang nawar nih satu orang nih. Ya, kerjanya banyak ininya kok banyak true false-nya ya. Ya, satu lagi ya. Berapa angka belakang koma kalau di Evita itu sebenarnya tidak begitu berpengaruh kalau misalnya Anda langsung mengambil 4 angka belakang koma. Ya, jadi misalnya rumusnya misalnya gini. 500 misalnya 500 ppm terus kemudian Anda tulis 500.000 itu enggak ngaruh juga gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda jawabannya 500 ppm dan bulat terus kemudian Anda jawabnya 500,53 gitu ya. Nah, itu ada nilai errornya sebenarnya. Ya, ada hal-hal yang memang kalau bulat ya bulat aja gitu ya. Dan kalau saya biasanya begini, margin error itu berlaku kalau misalnya bilangan kecil-kecil 0, sekian gram gitu ya. Gitu ya. Biasanya kalau misalnya kayak ratusan gitu ya errornya itu koma-komanya itu biasanya gede ya. Misalnya 573, nanti mungkin biasanya saya buat errornya sekitar 1. Jadi 574 dan 572 itu masih benar di range angka itu gitu. Karena apa ya? Karena kalau pakai Excel pasti akan sama gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai kalkulator kadang-kadang kan beda. Kadang pakai Excel itu jauh lebih lama ya kalau kita nggak familiar ya. Seperti itu gitu ya. Tapi
Kemarin banyak yang dapat 100 sebenarnya sih, cuman saya mau ganti. Biasanya saya kalau udah ada yang dapat 100 saya ganti tuh kok ya enggak ini apa ya, enggak apa ya namanya. Enggak fair juga gitu, makanya yang sekarang ya enggak saya ganti lah, udah segitu aja. Siapa Pak yang 100? Ada entah siapa kemarinnya. Tapi ya ada yang enggak sih. Ada yang kelas sore kok salah kemarin. Gitu. Ya, oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, titik koma, kalau koma ya pakai titik ya berarti ya, gitu aja. Seperti biasa lah, seperti umumnya di mikro kan juga gitu kan ya. Gitu ya. Kalau ribuan nggak usah pakai koma, nggak apa-apa. Memang begitu harusnya. Gitu. Tapi ini jawabannya nggak ada yang ribuan kok. Ya, oke, ada yang mau tanya? Sambil berjalan, Pak. Oh, sambil berjalan ya, ya udah oke ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, aku mau ngecek Taskia Triana ada? Ada, Pak. Rainatul? Ada, Pak. Salsabila? Ada, Pak. Alifa? Ada, Pak. Jundiah? Ada, Pak. Oh ada ya, oke lah ya. Anissa Putri? Ada, Pak. Vicky? Ada, Pak. Wah, di mana nih? Jauh banget suaranya. Di rumah. Oh, di Di rumah bawah ya. bisa aja Oke. nih. Loh, ya kan saya cuma merhatikan aja gitu loh. Ya kalau mau di rumah ya di rumah aja gitu. Jangan merasa disudutkan dulu. Jangan, biasa aja. Siap, Yumna. Ayo Yumna, mana Yumna? Ayo lo Yumna, mana Yumna? Dea Sri Fatona. Ada, Pak. Tuh kan. Alain. Hadir, Bapak. Putri Nur Yuniarsi. Hadir, Pak. Nah, Gina ada nggak Gina? Jumlah jaringan, Pak, katanya. Oh, kalau ibu-ibu hati-hati loh, ibu-ibu nanti bisa salah tangkap. Kalau saya sih ketawa-ketawa aja. Ya, udah ya, oke. Kalau emang nggak ditanyain, Bapak akhiri ya. Selamat berakhir pekan, berweekend Ria. Jangan lupa nanti jam 5 ada kuis ya. Kalau saya kan tinggal pakai handphone aja kan, nggak usah pakai untuk bisa dipantau. Itu oke. Sambil berjalan silakan bertanya. Nanti kalau sama Mbak Cika lebih enjoy ya monggo silahkan. Gitu. Tapi feeling saya sih materinya nggak susah kok. Ya, gitu. Dan dikumpulkannya hari Rabu dini hari ya, jam 00 ya maksimal. Gitu ya. Sama dikumpulkan ke Mbak Cika dan juga dikumpulkan ke Evita. Yang paling penting sebenarnya di Evita sih. Kalau di Evita kan saya bisa ngambil. Nanti tinggal saya kasihkan ke Mbak Cika gitu ya. Dan ini kan juga nggak susah materinya. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Oke. Mau lihat nggak, Pak? Apaan? Ais. Oh, di mana itu? Oh, Ede. di Tasik dong, liburan dong. Parah. Mulai dari kapan loh? Dari Kemis? Mulai dari Kemis? Besok pulang. Iya. Sealiannya panas. Akhir tahun kemarin gue kena COVID. Nggak jadi pergi. Kan? Nah, ini libur 4 hari, aliannya panas kemarin dari Kemis. Sudah lah. Ya, sudah berarti memang harus di rumah. Biarkan asdosnya saja yang jalan-jalan. Ya. Silahkan. Dasar lu. Tapi ibu-ibu nggak tahu? Enggak. Ibu-ibu tahu nggak? Enggak tahu. Ya kalau emang saya, boleh? lu mau nggak boleh. Ya siapa larang? Iya, Cuman takutnya nggak kadang-kadang boleh. kalau gitu. udah ketahuan ada yang bukan nggak boleh Ci. Kadang-kadang kalau terus kemudian melihat orang lain senang itu, terus kemudian lu dikasih kerjaan banyak. Iya kan? Seperti
Itu. Ayo jika bantuin dah jadi dampangan. Ya, makanya kalau aku sih biasa aja, santai aja santai. Ya izin dulu ya Pak. Mohon maaf nih. Oke dah. Ya, Oke, ya Pak. dadah. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum.